Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Intan Amalia. Saya dari kelas 641D07 Prodi Manajemen. Yang terhormat Bapak Dudi Duta Akbar selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Kali ini saya ingin menjelaskan esai mengenai jasa perbankan. Jasa perbankan ada deposito berjangka. Deposito berjangka ini adalah simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan si penyimpan atau yang disebut deposan. Ada cara pembayaran atau pembelian deposito. Pertama, dengan cara uang tunai. Yang kedua, cek atau biliet giro atas bank lain. Yang ketiga, cek atau biliet giro atas bank sendiri. Selanjutnya ada pengambilan bunga deposito selain pembayaran di kas. Bunga deposito dapat dibayar dengan cara yang pertama dipindahkan ke rekening tabungan, yang kedua dipindahkan ke rekening koran giro, yang ketiga ditransfer ke bank lain. Ada jenis-jenis deposito. Yang pertama ada deposit on call, deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari sampai 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan dalam jumlah besar. Yang kedua ada deposito automatic rollover atau ARO. Deposito yang bila sudah jatuh tempo akan berputar kembali satu periode secara otomatis. Yang ketiga itu ada sertifikat deposito. Pada hakikatnya sama dengan surat tanda bukti penyimpanan uang pada bank dalam jangka waktu tertentu. Bunga dibayar di muka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu sertifikat deposito itu dibeli. Selanjutnya ada travel check atau travel check, yaitu cek yang dijual kebanyakan dalam dolar Amerika dengan nominal 10 atau kelipatannya yang genap. Untuk dipakai oleh orang-orang yang tidak menghendaki membawa uang atau instrumen yang dapat diperdagangkan bila mana mereka bepergian. Bentuk mata uangnya itu dapat berupa dolar Amerika, tetapi dalam bentuk yang lain juga ada, seperti Canadian, Dutch mark, French francs, Japanese yen, Swiss francs, dan Indonesia atau rupiah. Keuntungan dari travel check ini yang pertama memberikan kemudahan berbelanja, lalu mengurangi resiko kehilangan uang. Terus setiap travel check yang hilang dapat diganti, terus memberikan rasa percaya diri karena penggunaan akan dilayani secara prima, dapat dijadikan cedera mata ataupun hadiah buat teman, kolega, atau nasabah. Biasanya dalam pembelian travel check ini tidak dikenakan biaya. Biasanya begitu pula saat pencairannya. Namun hal ini sangat tergantung kepada banknya dan penerbitannya. Selanjutnya ada Pusat Informasi Pasar Uang atau PIPU. Adalah suatu sistem otomasi yang dapat menyediakan informasi pasar uang secara real time, tepat waktu, akurat, efektif, dan komprehensif bagi pemerintah, Bank Indonesia atau BI, dan terakhir pelanggan PIPU atau PIPU. Keluaran dari PIPU ini adalah informasi pasar uang yang meliputi Jakarta Interbank Overnight Rates atau JIBOR disingkatnya, transaksi pasar uang antar bank PUAB, rupiah atau falas, yaitu ada KURS, US dollar terhadap rupiah, terus ada deposito berjangka rupiah dan falas, terus sertifikat deposito atau CD, terus ada commercial paper atau CP, ada suku bunga dasar kredit atau disebut base lending limit, rupiah dan falas, terus ada lelang sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau bisa juga dibilang surat berharga pasar uang atau SBPU, terus ada pasar sekunder SBI, SBPU, CD, saldo giro Bank Indonesia, serta clearing. Lalu ada elemen-elemen dalam market pasar uang. Yang pertama ada interbank call money, suatu fasilitas dana dalam jangka pendek yang dibutuhkan oleh bank untuk memenuhi kewajibannya pada pihak ketiga dengan jalan menghubungi via telepon bank yang kelebihan dana. Yang kedua ada interbank time deposit, suatu fasilitas dana antar bank yang berjangka waktu minimal 1 bulan. Penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai tanggal jatuh tempo atau perjanjian. Yang ketiga ada interbank deposit on call, suatu fasilitas dana antar bank yang penarikannya dilakukan dengan menghubungi bank terlebih dahulu. Jangka waktu bebas biasanya 1 minggu. Selanjutnya sertifikat deposito antar bank, fasilitas dana antar bank berjangka waktu minimal 1 bulan yang dilakukan dengan cara diskon.
Artinya pada saat melakukan penempatan dana bunga dibayar di muka. Yang kelima ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai tanda bukti bahwa sejumlah uang nominal dalam rupiah telah disetor oleh pihak pemegangnya dan diambil lagi setelah jatuh tempo. Jadi merupakan surat pengakuan utang berjangka pendek Bank Indonesia. Yang selanjutnya ada surat berharga pasar uang atau SBPU, suatu warka transaksi lelang, gade ulang surat-surat berharga piutang bank umum yang tergolong sehat kepada Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga tertentu dibayar di muka. Yang terakhir ada lain-lain sebagai ada obligasi, repo, dan commercial paper. Selanjutnya ada clearing. Clearing ini adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Sistem otomasi clearing dimulai pada tahun 1990. Bank hanya menyerahkan warkat clearing pada siang hari kepada bagian UPG atau urusan pembayaran giral Bank Indonesia dan menerima kembali warkat clearing pada sore hari secara terperinci transaksi clearing tersebut. Lalu ada yang terakhir ini ada L atau C. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan surat kredit berdokumen, merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak L atau C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Ada pelaku di dalam ini. Pertama ada applicant, yang kedua ada issuing bank, yang ketiga ada advising bank, terus yang keempat ada confirming bank, lalu ada paying bank, ada beneficiary, ada transfer. Ya, selanjutnya ada inkaso. Inkaso merupakan proses penagihan warkat antar bank. Hanya bedanya dalam inkaso warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau luar wilayah clearing atau luar negeri, khususnya untuk warkat yang berasal dari luar negeri. Harus dilakukan oleh bank yang berstatus bank devisa. Keuntungan dari inkaso ini ada 3. Yang pertama, menghemat biaya, menghemat waktu, dan terakhir menghindari resiko kehilangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.